Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik, dan berbau mitos sering saya dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Saya, Arlita Gunanda, menelusuri sisi lain tempat-tempat angker. Berubaya sabrang wetan. Kali bayane tol-tol marang nyong marani, bayane melayu maring kali, ngebur banyunan. Nyong melayu wedis. Saya lemparkan jala, lah itu ada pusaran air gitu. Jadi saya, ini rupanya mau ada tanda-tanda ada makhluk halus yang mau muncul gitu. Lah itu keluar memang. Seperti makhluk besar seperti kepala kerbau gitu. Keluar, ya udah kalau mau keluar, ya, keluar. Buaya putih, siluman ular berkepala kerbau, dan kisah tragis kematian 3 bocah di Kali Pemali. Cerita yang saya dengar ketika saya mengunjungi Kali Pemali. Lalu, benarkah Kali Pemali angker atau hanya sekedar mitos saja? Kali Pemali terletak di Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kali Pemali merupakan gabungan dari sungai-sungai kecil yang menjadi besar dan bermuara ke Laut Jawa. Asal mula nama Kali Pemali tak lepas dari kisah legenda perang antara Arya Bangah dan Ciung Wanara. Konon, pasukan Arya Bangah mengalami kekalahan dalam berperang, dikarenakan ketidaksabarannya untuk menyeberangi sungai yang sudah dilarang terlebih dahulu. Peristiwa tersebut menjadi suatu peringatan yang akhirnya menjadi nama Kali Pemali atau Pemali yang artinya larangan atau dilarang. Cerita kesaksian warga sekitar, banyak hal-hal beraroma mistis yang sering terjadi. Saya mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi, sehingga warga sering menemui fenomena gaib di Kali Pemali. Jembatan Kali Pamali yang terletak di Jalan Diponegoro sebagai perlintasan utama jalur kendaraan yang melewati jalur utara Brebes. Konon menyimpan banyak cerita misteri. ...26 September 2011, insiden tragis terjadi di Kali Pemali. 3 bocah tewas tenggelam, diduga terperosok ke dalam lubang yang ada di Kali Pemali. Kejadian tersebut menggemparkan warga Desa Dumeling.
Sebelum kejadian, sebagian warga desa Dumeling melihat riak-riak air di Kali Pemali. Mereka percaya kemunculannya sebagai isyarat akan terjadi suatu musibah. Bahkan, sebagian kalangan mengaitkan tenggelamnya 3 bocah dengan hal-hal gaib. Warga meyakini 3 bocah tenggelam akibat ulah makhluk penunggu Kali Pemali yang mereka sebut Lembudana Lembudini, siluman ular berkepala kerbau. Apa sebenarnya yang terjadi? Dari mana Alkisah Lembudana Lembudini berawal? Permisi, dengan Bapak Zaki ya? Oh iya betul, gimana? Saya Lita. Iya. Saya dapat informasi, saya mau cari tahu keangkeran seputar Kali Pemali. Iya. Katanya Bapak bisa bantu? Oh, kemungkinan bisa. Beneran ini saya mau menuju ke lokasi itu. Oh, bisa sekalian antar saya ke sana? Oh iya, bisa. Jadi kita langsung aja Iya. jalan ya Pak ya? Ya. Keangkeran kawasan sekitar lokasi tenggelamnya 3 bocah serta siluman ular berkepala kerbau yang dijuluki warga Lembudana Lembudini menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Alkisah bermula dari pertarungan yang dimenangkan seorang bangsawan bernama Ki Gede Muniba melawan Lembudana Lembudini. Sehingga Ki Gede Muniba membuat perjanjian dengan Lembudana Lembudini bahwa korban tidak boleh dari warga desa Dumeling. Hingga kini warga desa Dumeling percaya jika ada korban tenggelam di Kali Pemali bukanlah warga desa Dumeling. Ada bisa ceritain dikit seputaran di kali ini? Ya memang di sini terkenal mitos yang kalau setiap tahunnya sungai ini memakan korban. Kalau orang sini bilangnya memakan korban. Posisi biasanya letaknya terjadinya tenggelamnya orang-orang itu sebelah sana. Oh, sebelah sana. Iya, yang di sana. Jadi tiap tahunnya pasti ada korban. Itu biasanya kalau lagi mandi di kali ini ataupun sekedar lewat bisa sampai terjadi? Biasanya mandi. Oh, biasanya pada mandi di Pada kali. mandi terus tenggelamnya sana. Nah, terus kalau orang sini percaya di sana itu letaknya kedungnya namanya kedungnya Lembudana Lembudini. Jadi Lembudana makhluk Lembudini. ular berkepala kerbau. Oh, ada di sebelah Ya, sana? sebelah sana itu kedungnya namanya. Namanya kalau orang sini sebutnya kedung. Jadi kedungnya itu sih. Apakah penampakan makhluk astral berkaitan dengan seringnya kecelakaan di Kali Pemali? Saya berjanji bertemu Intan di desa Dumeling. Intan yang seorang indigo bisa membantu penelusuran saya untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Kita. Hey, Intan. Kali ini aku minta Intan, boleh? Boleh. Mau kemana? Aku mau nelusurin mitos dan sejarahnya Kali Pemali di Brebes. Gimana kalau kita langsung jalan Langsung aja? sana. Oke. Ya. Sejumlah warga yang saya temui mengaku merasakan kehadiran dunia lain di Kali Pemali. Yang meninggal itu justru bukan warga sini, Dari luar. Kalau dari luarnya sih cuman kebetulan aja, cuman kalau yang aku lihat sih memang ada unsur gaib di sini. Kali Pemali di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dikenal angker oleh warga sekitar. Kecelakaan tragis yang menimpa 3 bocah di Kali Pemali dikaitkan dengan keberadaan siluman penunggu Kali Pemali.
Penelusuran saya terus berlanjut. Dari pertama kita naik sih emang energinya beda. Bedanya justru di sebelah sini. Sebelah mana? Sebelah kita berdiri ini. Oh, di sini sekarang. Ini. Bedanya di sebelah sini. Di sini di tengah sama di kanan itu beda. Energinya beda-beda. Cuman yang narik banget emang sana, sudut Sebelah sana. sudut belakang sebelah sana yang narik banget. Aku nggak tahu di sana ada apa. Mungkin kalau kita ada di tempat itu aku baru bisa flashback di situ ada apa gitu. Nah. Tapi memang janggal sih, Tak. Nah, dan yang meninggal itu justru bukan warga sini, dari warga luar. Dari luar. Ya. Kalau dari luarnya kayak yang aku bilang tadi, sebenarnya yang astralnya itu bukan bermaksud pilih-pilih yang dari luar atau dalam. Kebetulan aja semuanya dari luar. Cuman di sini yang aku lihat memang ada minta selalu tumbal. Oh. Dari astral yang ada di sini. Sebelah sana, Tak. Kayaknya aku bisa banyak cerita kalau kita udah sampai sana. Pak, bisa anterin kita ke sebelah sana, Pak? Ya. Ya, yang ke arah sana aja, lurus aja. Cerita yang saya dengar dari warga sekitar Kali Pemali, setiap tahun penunggu Kali Pemali meminta tumbal atau korban. Tetapi biasanya korban tenggelam bukan warga desa Dumeling, melainkan dari desa lain. Mitos lain menyebutkan warga yang bukan berasal dari desa Dumeling dilarang mandi dan mencuci pakaian karena bisa mengakibatkan tenggelam. Legenda siluman ular berkepala kerbau yang menjadi mitos warga Dumeling membuat saya dan Intan penasaran. Nah, ini tempat yang tadi Intan bilang yang katanya. Ya, yang aku ketarik bilang kesini, tadi, kita dari tadi ke sana ketarik banget ke sini dan di sudut ini. Sebelah mana? Itu ada 2 bangunan kan? Oh. Itu depannya. Tepat di situ jauh ke dalam. Itu yang narik aku. Dan barusan aku flashback, coba pengen tahu ada apa di situ. Kenapa aku tertarik di situ? Ternyata yang muncul apa, Tak? Kepala besar sekali, kayak yang aku kurang tahu bentuknya, kayak yang itu tuh setengah binatang, tapi yang besar sekali. Kepalanya seberapa ya? 2 bangunan itu kepalanya sebesar itu, yang lebarnya tuh sebesar itu, terus yang mulutnya lebar banget, giginya runcing semua, dan itu lagi nganga. Itu tadi yang aku lihat. Sekarang dia masih ada di merhatiin kita nggak? Di situ. Kalau yang dibilang sekitar Kali Pemali ini ada yang dibilang katanya pasar goib itu. Pasar goib? Enggak. Sorry, yang tadi yang aku bilang. Di situ. Oke. Nah, selain pasar goib katanya di sini juga pernah ada cerita warga yang dijemput oleh perempuan cantik wujud manusia gitu dan dibawa ke sini yang dibilang rumah gaib. Bisa bilang tepatnya di mana dan bisa ceritain apa yang Intan ataupun mungkin Intan bisa flashback. Aku tadi justru nggak tahu ya kalau titik yang aku tunjuk ini ternyata ada cerita itu, aku nggak ngerti kan. Cuman memang yang aku bilang tadi yang kayak lorong kok jauh dalam ke bawah dan itu gelap, itu memang ada cewek kayak yang kamu ceritain itu, yang dari warga itu. Memang aku ngelihat physically ada cewek wujud manusia, cuman yang rumahnya itu tuh kayak ya cuman bukan rumah beneran gitu. Dia dibawa ke rumah itu tuh, rumahnya itu tuh lorong yang aku lihat tadi gitu. Nah, itu bisa ceritain nggak kenapa warga bisa sampai dibawa ke situ? Untuk biasanya udah dibawa, terus apa yang mereka lakuin? Sengaja dibawa. Kenapa dibawa? Karena sengaja dibawa oleh perempuan itu, dan perempuan itu karena disuruh sama si kepala ini. Kalau si kepala ini jadi masih ada hubungannya sama yang kepala? Masih. Itu tuh satu titik ini itu tuh di bawah kayak apa ya? Ada si perempuan itu di bawah ini yang jelas di lorongnya itu, dan si kepalanya ini tuh kayak yang nyuruh si perempuan itu. Warga menuturkan tragedi kecelakaan 3 bocah tenggelam tepat berada di atas lokasi kerajaan gaib. Sehingga memunculkan alkisah ada kaitan antara kecelakaan itu dengan kerajaan gaib. Biasanya sih dari tamu dari Sukamandi sini katanya mau nyebrang, mau jalan. Saya kan udah bilang, karena apa kamu kesini? Ini jalan besar,
Katanya nggak ada airnya. Loh kamu kan sepatunya pakai celananya kan udah semua di apa? Udah semua, udah canggih Pak, kasih ada kersak. Nah, dia nggak mau, katanya enggak, ini kan jalan besar, katanya dia. Dia mandi terus kadang-kadang tenggelam di situ. Kadang-kadang orang mancing pendatang ya tenggelam, bisa terjadi. Kesaksian warga menyebutkan siluman penunggu yang berwujud ular berkepala kerbau yang dijuluki Lembu Dana Lembu Dini sesekali menunjukkan wujudnya. Bawah sini tuh kayak ada pusaran gitu, yang itu tuh sebenarnya kayak Pintu masuk. Bukan pintu masuk, kayak ada kerajaan astral gitu, banyak banget yang ada di situ.